Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome back to our virtual learning class by using the V class. And today we will continue to TOEIC for class. And today I would like to continue our study for Unit 8. So we are now on Unit 8, and we will be back for another grammar class. And for today, I would like to explain to you a little bit about adverbs. Yeah, adverbs and adjective in English. Like I've told you before, jadi di dalam bahasa Inggris itu gitu ya, setiap kata itu bisa dikatakan punya jabatannya masing-masing, atau kita mudahnya itu bilangnya jenis gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengklasifikasikan kata-kata itu ke dalam jenis-jenis, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada jenisnya. Nah, apa saja jenisnya? Dia macam-macam. Ada yang disebut noun, ada yang disebut pronoun, ada yang di pronoun, ada yang disebut verb, lalu ada yang disebut adverb, ada yang disebut adjective, ada juga conjunction, lalu ada juga interjection, ada juga namanya article. Nah, hari ini, today we would like to discuss about adverb and adjective. Sederhananya seperti ini. Kalau adverb itu dia adalah kata keterangan. Ya, jadi si adverb sama adverb ini kita bisa bilang bahwa dia adalah kata keterangan. Nah, si adverb ini menjelaskan siapa saja. Dia menjelaskan verb, menjelaskan adjective, atau menjelaskan sesama adverb. Nah, sedangkan apa itu adjective? Adjective adalah sederhananya bisa kita bilang adalah kata sifat. Jadi misalnya beautiful, and then sad, angry, ya, cantik, marah, kesal, jelek, pintar. Nah, itu disebut dengan adjective atau kata sifat. Nah, kata yang menerangkan adjective itu kita sebutnya adverb. Maksudnya bagaimana? Ya, ini ada satu contohnya. A few items are badly damaged. Nah, damage ini kan hancur. Jadi si damage ini kita sebut sebagai adjective. Kita sebut sebagai adjective, sedangkan badly ini ya kita sebut sebagai adverb karena dia menerangkan si damage. Nah, badly artinya sangat, ya sangat betul-betul parah sekali hancurnya. Atau misalnya ada kata urgent, ya it's extremely urgent. Urgent tuh ya, ini ya apa namanya sangat ya urgent gitu dalam bahasa Indonesia, sama aja dengan bahasa Inggris atau penting gitu ya, sangat darurat lah gitu. Jadi urgent itu bisa disebut darurat. Nah, extremely itu menjelaskan si urgentnya. Nah, si extremely inilah yang kita sebut sebagai adverb yang menjelaskan urgent yang merupakan adjective. Nah, jadi jangan heran gitu. Jadi dalam bahasa Inggris sama seperti kita. Jadi kalau kita tuh mau ngomongin oh cantik, tapi cantiknya tuh wah parah banget gitu levelnya, level dewa. Nah, itu artinya kalau mau menjelaskan seberapa cantiknya, nah itulah menggunakan adverb that modify adjective. Ya, nih kita ada beberapa contohnya di sini. Ini ada beberapa contoh adverb, ada absolutely, awfully, extremely, highly, quiet, pretty, really, slightly, surprisingly, terribly. Nah, beberapa adverb di sini itu punya makna yang sama. Saya lingkarin, misalnya absolutely, lalu awfully, extremely, highly, really, and then surprisingly. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. These 5 words ini punya makna yang sama. Itu sangat. Artinya wah banget gitu si adjektifnya ini, sifatnya ini. Sedangkan kalau ketemu sebentar, biar ini ya, biar agak sedikit jelas. Jadi tadi absolutely, extremely, highly, really, and surprisingly. Nah, saya ganti warna dulu. Nah, kalau ketemunya awfully, oh jangan ini. Wait a minute, let's move on to yellow. Nah, awfully, quiet, pretty, slightly, sama terribly. Ya, this another. Oh, sebentar, awfully tadi masuk di sini ya. Masuk yang di merah.
Wait a minute. Oke, awfully masuk indingera ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 ya. 6 ini artinya sangat. Sedangkan quiet, pretty, slightly, terribly, yang 1, 2, 3, 4, ada 4 ini, dia maknanya sama, agak. Maksudnya nggak wah banget, biasa aja. Misalnya nih ya, beautiful. Nah, kalau betul-betul benar-benar di luar biasa sekali, ya, really beautiful, artinya cantiknya wah banget. Gitu. Sedangkan kalau kalian bilangnya kayak di sini nggak ada yang cocok lagi. Misalnya quiet, beautiful, jadi maksudnya agak cantiknya tuh, nggak yang wah biasa aja. Nah, tapi kita nggak boleh sembarangan memadukan antara si adverb sama adjective karena dia ada pasangannya masing-masing. Ya, contohnya nomor 1 nih. I read an extremely interesting magazine yesterday. Saya membaca majalah yang luar biasa menariknya kemarin. Jadi kalau extremely itu dia pasangannya dengan interesting. Coba nih yang nomor 2, sebentar lagi. Huang gave me some blah 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 flowers for my birthday. Kalau bunga kira-kira sifatnya apa? Beautiful, damage, easy, enormous, interesting, nervous, nice, please, qualified, atau small. Udah jelas ya, kalau bunga tuh pasti beautiful. Nah, setelah kalian temukan adjektifnya, maka temukan adverb yang cocok. Nah, temennya beautiful tadi apa? Iya, kata Miss tadi, really beautiful. Ya, makanya lebih tepat jawabannya really beautiful. Sebentar lagi nomor 3 nih ya. My boss is a blank 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 person. Nah, bos saya ini adalah seorang yang titik-titik. Jadi kalau sifat seorang bos itu apa? Damage, easy, enormous, nervous, nice, please, qualified, atau small. Udah pasti kalau sifatnya bisa kita bilang adalah iya, nice. Nah, dan nice ini ya pasangannya adalah awfully lebih tepatnya. Artinya sangat baik sekali luar biasanya. Oke, yang pasti nanti nilainya yang pasti usahakan adjektifnya dulu deh yang benar. Nah, nanti kalau udah adjektifnya dulu sudah ditemukan pilihannya, nanti baru pilih bagian adverbnya. Adverbnya yang mana yang lebih cocok. Gitu ya. This will be your exercise. And then we continue to the next part. We continue to wait a minute. Oh, Oke, kita lanjutkan yang part selanjutnya, adverb that modify adjective, masih yang sama nih. Jadi kita lihat situasinya. Kita cuma sekedar mau ngisi titik-titik ini nih. Misalnya ya, number 1 katanya, what would you say to a friend who gave you some money? Apa yang akan kamu katakan kepada temanmu yang memberikan kamu uang? Nah, berarti kalian jawabnya gini, I would say, saya akan mengatakan, thanks, terima kasih. I am really, saya sangat apa? Angry, grateful, rich, please, sad, sorry, uncomfortable, atau worried. Kalau dikasih uang udah pasti kalian akan bahagia, ya kan? Makanya jawabannya bahagia atau bersyukur gitu ya. Thanks, I'm really grateful. Nomor 2 misalnya, how would you feel if a friend told you a lie? Bagaimana perasaan kamu ketika seseorang berkata kebohongan gitu ya, bohong sama kamu. Nah, kira-kira kalau bohong apa? Angry, rage, please, sad, sorry, and proud or worried. Ya, kalau bohong pasti I would feel really angry. Ya, nomor 3 sampai 8 nanti coba silakan dikerjakan, dipilih I would apa gitu ya. Tapi perhatikan kalau ini kan say, berarti yang ini feel. Kalau yang ini juga feel ya, ini feel. Number 4-nya say, number 5-nya like, number 6-nya feel, number 7-nya think. Nah, I think, kenapa? Number 8-nya I feel. Okay, so that's your second exercise. And now the last one, it will be an listening. Kita udah selesaikan yang bagian adverb sama adjective. Nah, sekarang coba dilatih juga listeningnya, tapi kali ini sedikit lebih mudah. Making complaints. Jadi akan ada cerita gitu ya antara Hazik, Zikri, Jane, sama Zara.
Nah, di antara mereka berempat ini, mereka itu ya. Nah, ini ceritanya mereka ini katanya rekan kerja in an international company di perusahaan internasional di Kuala Lumpur. Mereka nanti ngobrol, kira-kira situasi yang empat ini siapa sih yang nyeritain? Nah, siapa sih yang mengalami komplain dengan yang sesuai dengan gambar ini? Misal gambar pertama, ada yang nelfon suaranya gede, besar sekali. Nah, kira-kira siapa yang komplain seperti itu? Number two, in a restaurant. Yang suka komplain di restoran siapa? In the office, ya di kantor. Kalau ini juga, kalau ini kayak in the store, di sekitar toko gitu. Nanti coba didengar listeningnya, bisa di-download. Track 37. I don't think people complain enough. We'd get much better service if people complained more. What do you think, Jane? Jadi dia bilang kan, what do you think, Jane? Oh, berarti yang nanti ngomong tuh adalah si Jane. Nah, nanti perhatikan Jane itu menceritakan apa gitu ya. Okay, so that will be your last exercise. So you have 3 exercise for your meeting for today. And I think we just finished the class for today. Oh ya, one more, I'm sorry. Satu lagi, masih di listening yang sama ya. Di listening yang sama, tapi kali ini nanti ditulis nih, jawabannya apa. Misalnya nih, tadi si Hazik. Nah, Hazik would always complain if, si Hazik akan ngasih komplain jika kejadian apa. Nanti disebutkannya semua kok, nanti di listening itu kalau kalian dengar. Number 2, Zara. Kalau Zara nanti komplainnya if, jika apa. Zikri would always complain if, si Zikri akan komplain kenapa. Jane akan komplainnya kenapa gitu ya this evening. Okay? Well, I think that's all for today. Thank you very much for your time to watch the video and see you next meeting. So I close the video with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.